Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi Ahad, tepatnya tanggal 12 Sya'ban, yang berarti 2 pekan bulan Sya'ban telah berlalu, telah meninggalkan kita, dan masih tersisa kurang lebih 2 pekan lagi bulan Sya'ban bersama kita, dan akan kita jumpai bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun 1444 Hijriah. Sebelum Anda membacakan beberapa referensi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana pada pagi hari Idul Hak tetangga, beberapa hari yang lalu, itu tentang silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Pada pagi hari ini insyaallah Anda akan membacakan tentang hak tetangga, beberapa referensi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan orang lain terdekat, yaitu tetangga kita. Islam juga menaruh perhatian penting dalam hal bertetangga. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junub. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Quran An-Nisa ayat 36. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang berbuat jahat kepada tetangga, maka ia termasuk golongan orang yang tidak beriman. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala man la man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Ditanya kepada beliau, siapa yang tidak beriman, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Al-Senada juga diutarakan Abu Hurairah radhiyallahu an, kembali dalam redaksi yang berbeda. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bahkan kita tidak akan masuk surga jika berbuat buruk kepada tetangga. Dan riwayat Muslim disebutkan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Malaikat pun mewasiatkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrasuhu. Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga hingga aku mengira ia akan mewarisinya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah teman-teman,
Dari beberapa referensi hadis tadi dan Al-Quran yang Anda bacakan tadi, kita dilarang untuk menyakiti tetangga terdekat kita. Bahkan malaikat pun memberikan penegasan kepada kita, jangan sampai kita menyakiti tetangga terdekat kita. Rasulullah juga mengajarkan dalam berinteraksi kepada tetangga, hendaknya jika mempunyai kelebihan rezeki diberikan kepada tetangga yang terdekat terlebih dahulu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyakhima ukhdi qala ila aqrabihima minki baban." Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapa dari keluarganya yang paling berhak aku beri hadiah? Beliau bersabda, kepada yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Islam, tetangga memiliki hak Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menunaikan hak tetangga serta menjadikan berbuat baik kepada tetangga merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga kita, cerminan bahwa itulah merupakan salah satu kesempurnaan iman kita. Baiklah teman-teman, beberapa referensi dari Al-Quran dan hadis yang telah Anda bacakan tadi, maka dapat kita ambil, dapat kita simpulkan penegasan tentang hak tetangga dan berbuat baik kepadanya, sebagaimana Allah telah memerintahkannya dan menghubungkannya dengan ibadah kepadanya. Yang kedua, diharamkan menyakiti tetangga dan ancaman keras terhadapnya karena termasuk dosa besar. Yang ketiga, memuliakan tetangga merupakan salah satu sebab masuk surga. Jadi memuliakan tetangga merupakan salah satu sebab masuk surga. Yang keempat, dianjurkan untuk memberikan hadiah-hadiah atau pemberian lainnya kepada para tetangga. Yang kelima, kata Rasulullah, tetangganya yang lebih berhak dan lebih utama mendapatkan perlakuan baik adalah yang pintu rumah mereka paling dekat. Jadi pintu rumah tetangga kita yang paling dekat siapa? Apakah yang di kiri kita, atau di kanan kita, atau di belakang kita, atau di depan rumah kita? Kita tinggal bisa mengira. Kalau kira-kira selangkah kita sudah sampai ke rumahnya, itulah tetangga yang paling terdekat. Atau 2 langkah, atau 3 langkah, itulah paling terdekat. Itulah cara kita mengukur mungkin ya teman-teman. Jadi tetangga dekat yang bagaimana sih dalam Islam? Jadi hanya di dalam referensi hadis ini, tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Jadi kalau kita mungkin mengukur mungkin jarak langkah kita ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, yang paling terpenting mungkin kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan tetangga terdekat kita. Sehingga masuknya bulan Ramadan kita sudah tidak lagi memiliki satu dosa ataupun satu perbuatan yang melanggar syariat. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.